Yang kedua, huruf apa lagi, Bu? Qaf. Qaf itu apa maknanya setelah dia tawakal? Baru dia bersifat qanaah. Jadi tawakal dulu baru qanaah. Jadi tawakal itu menzahirkan sifat qanaah, ya. Hati ini cukup puas, ya, menerima apa adanya. Dima didudukkan, dima diletakkan itu yang kailok salah menurut Tuhan. Itu kan yang karancak salah menurut Allah tuh. Kalau awaklah berserah diri kepada Allah, mau surga mau neraka itu haknya Allah. Bagi kita itu main karancak menurut Tuhan silah. Ya, maka didudukkan Allah lah. Yang penting ketika Allah mendudukkan awak tu, Allah ridho di situnya mendudukkan. Ridho itu yang perlu tuh. Pak ridho lah sampai. Ridho. Makanya Allah bilang, wa ridwanullahu akbar zalika huwal fawzul azim. Keridhaan aku yang engkau cari, yang engkau harapkan, kata Allah, itu lebih baik daripada surga seisinya, pahala segala-galanya. Karena aku pemilik surga dan aku pemilik pahala, kata Allah. Kalau Allah sudah ridho Bapak Ibu, karena Allah yang punya surga tuh, Allah yang punya akhirat tuh, Allah yang punya segala-galanya tuh, dia gianya awak atau tidak tuh? Ada gianya, makan awak menjadi kekasihnya tadi. Tapi kalau awak tidak ada menjadi kekasih Allah, walaupun Allah banyak punya, tidak ada gianya dah. Makanya jadikanlah diri ini, ya, menjadi kekasihnya. Wakafkan diri ini kepada Allah. Itu yang sifat qanaah tuh. Setelah dia bersifat qanaah, menerima apa ada ketetapan dan ketentuan Allah, dia tidak pernah mengurutu dan mengomel, ya. Disitulah letaknya dia itu dikatakan orang yang ridho tuh. Makanya ada ketika seorang murid Bapak Ibu berzikir, dia zikir habis sholat subuh, dia berzikir. Ketika selesai zikir, dia keluar mau pergi maraton, jogging namanya Borani. Jogging atau joget? Ditengoknya ke langit Bapak Ibu. Ketika ditengoknya ke langit, tatulilah nama gurunya situ, min ahlin nar. Apa artinya itu min ahlin nar? Gurunya itu salah satu daripada ahli neraka. Lalu murid tadi itu sedih hatinya Bapak Ibu, menangis dia kan. Udah 3 hari wajahnya muram, dalam keadaan menangis sedih. Ditanyalah oleh sahabatnya, wahai sahabatku, biasanya kamu ini termasuk orang yang ceria, orang yang selalu bergembira. Kenapa engkau pada hari ini dan sudah beberapa hari ini engkau dalam keadaan murung dan bersedih hati? Cobalah engkau sampaikan, engkau utarakanlah apa yang menjadi masalah dirimu. Baru dia bercerita Bapak Ibu kepada temannya, wahai sahabatku, setelah aku sholat subuh lalu aku berzikir. Setelah aku berzikir, aku keluar dari pondok, aku lihat di atas langit, di awan, tertulislah nama guru kita, min ahlin nar. Guru kita ini salah seorang daripada ahli neraka. Padahal guru kita ini baik, pemurah. Tapi kenapa guru kita itu ada namanya tertulis di awan bahagian dari salah satu ahli neraka? Karena sahabatnya tadi Bapak Ibu tak bisa memberi jawabannya. Lalu dibimbingnya lah sahabatnya, mari kita temui guru kita. Minta arahan, minta nasihat, apa makna yang sebenarnya, apa yang kamu lihat itu. Dijumpainya lah gurunya. Setelah dijumpai gurunya, barulah gurunya menyampaikan, apa yang membuat engkau sedih? Ya, gini guru, aku habis zikir melihat ke awan ya guru, nampaklah nama guru tertulis di situ, min ahli nar, guru termasuk dari seorang ahli neraka. Itu yang aku menangis guru. Padahal guru sudah bersusah payah membimbing dan mengajar kami kepada jalan kebaikan. Tapi kenapa nama guru termasuk bahagian daripada ahli neraka? Lalu gurunya senyum aja. Ketika gurunya senyum dan ridho di situ, diberikan semangat, ya, barulah gurunya menyampaikan, wahai anak muridku, engkau kembalilah lagi ke pondok. Apapun yang engkau lihat, aku ini ridho. Aku ini ridho. Kalau memang itu yang diridhoi Allah,
aku bagian daripada salah seorang penduduk ahli neraka, aku ridho. Ya, bukti ridhonya aku, apa yang menjadi pilihan dan ketetapan Allah? Aku tetap mengesahkan Allah. Aku tetap mengesahkan zatnya, mengesahkan sifatnya, mengesahkan asma dan af'alnya. Aku tetap menjadi orang yang patuh. Disuruh Allah salat, ya salat. Disuruh Allah berpuasa, ya berpuasa. Disuruh Allah kita ini berzakat, ya berzakat. Disuruh Allah naik haji, ya naik haji. Nah, disitulah letaknya aku ridho. Dimanapun Allah letakkan aku tidak pernah protes kepada Allah. Karena itulah ketetapan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita ini. Pulanglah. Ya, gembira lagi. Jangan kamu sedih. Pulang ya. Balik ke pondok. Besok lagi Bapak Ibu, setelah sholat subuh, dia berzikir lagi. Berzikir. Setelah zikir selesai, keluar dia dari pondoknya. Dilihatnya ke atas, tertulis nama gurunya di situ kembali. Tapi ketika tertulis nama gurunya, min ahlil jannah, guru termasuk salah seorang daripada ahli surga. Maka ditanyakannya kembali kepada gurunya, wahai guru, nama guru ketika aku lihat di langit ya guru, yang terlihat di situ ya guru, nama guru min ahlil jannah, guru termasuk salah seorang daripada ahli surga. Itulah yang dikatakan gurunya kepada anak muridnya, wahai anak muridku, itu yang aku sampaikan kepada dirimu semalam. Apapun yang menjadi ketetapan dan keputusan Allah, aku tidak pernah tanya-tanya. Sebab Allah begitu menyampaikan kepada kita, yang mesti kita pahami. Apa kata Allah yang tidak boleh kita protes? Apa kata Allah yang tidak boleh kita hakimi Allah? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Aku ini, kata Allah, Tuhan. Aku ini raja di raja. Aku ini pemilik sorga, pemilik daripada neraka, pemilik dunia dan akhirat. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa yang aku perbuat, apa yang aku tetapkan, apa yang aku putuskan, tidak ada yang mampu menghakimi aku. Tidak ada yang bisa protes kepada aku. Tapi apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, aku akan minta pertanggungjawabannya, kata Allah. Karena guru ini termasuk orang yang mendapatkan ilmu kasab, ilmu hikmah. Dia hanya bersifat patuh dan penurut saja. Yang penting apa yang menjadi ketetapan Allah, itu ketetapan yang terbaik. Disitulah dia tidak pernah protes kepada Allah. Aku ridho, di mana saja Allah tetapkan, aku tetap ridho. Namun aku tetap mentauhidkan Allah itu selalu. Apa yang diperintahkannya aku kerjakan, apa yang dilarangnya aku hentikan, kata Allah. Itulah rahasianya, kata Tuhan. Tuh hasilnya qanaah itu setelah kita bertawakal. Tawakal betul-betul. Jangan sampai terlihat diri. Itu maksudnya. Tawakal, serahkan diri zahir batin kepada Allah. Jangan lagi nampak kita yang mengambil keputusan. Kita hanya berusaha sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Kita hanya berikhtiar sebagai bentuk anugerah dan rahmat Allah yang mesti kita syukuri. Setelah itu kembalikan lagi kepada Allah. Biarkan Allah yang mengambil keputusan di akhir kesudahan perbuatan dan ikhtiar kita itu. Qanaah. Makanya setelah kita berqanaah, maka baru terlihat pada huruf waw. Ya, orang yang sudah berqanaah itu nampak sifat dirinya tuh tercemin pada huruf waw. Waw itu apa tuh, Ibu? Waro. Waro itu artinya berhati-hati. Oh ya, hati-hati dari perbuatan yang subhat. Jangankan dia melakukan hal yang haram, perbuatan yang haram, ya, yang subhat saja, yang status hukumnya belum tahu lagi halal atau haramnya, di situ dia tetap berhati-hati, ya. Yang subhat saja tak mau dia melakukannya, apalagi perbuatan yang haram. Makanya orang yang waro itu selalu dia menjaga ruhaninya. Jangan sampai ucapannya, pandangan matanya, perbuatan tubuhnya ini membuat kawan dan sahabatnya itu berdosa. Apa maksudnya itu?
Bicara kita, perbuatan kita, pandangan kita, jangan sampai sahabat kita itu berdosa gara-gara perbuatan kita. Itu dijaganya tuh. Jadi jangan buat yang aneh-aneh pada diri ini yang akan menimbulkan fitnah bagi diri kita. Kalau orang memfitnah kita, orang itu berdosa gara-gara kita sendiri yang membuatnya. Itu dijago tuh. Kemudian baru tercermin sifat kepatuhannya pada ru'yah. Ya tahu Pak? Yakin. Karena di dalam Al-Quran Allah katakan surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'ti yakal yakin. Nih ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'ti yakal yakin. Sembahlah Rabbmu sehingga betul-betul terbit di dalam dirimu itu suatu keyakinan. Jadi orang yang takwa itu orang yang yakin. Kalau orang yang takwa itu adalah orang yang yakin. Yang dikatakan yakin itu kata Nabi apa ibu-ibu? Yang dikatakan yakin itu iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu iman yang sempurna, lihat. Kalaulah yakin itu iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu seperti apa, Khalifah? Yang dikatakan iman yang sempurna itu menurut Nabi, antuk mina biru'yatillah. Ini dia. Al-iman antuk mina biru'yatillah. Yang dikatakan iman yang sempurna itu adalah betul-betul Bapak Ibu menyaksikan Allah dari segala yang wujud, dari segala yang zahir, dalam bentuk rupa yang lain, dalam bentuk wujud yang berbeda, dari segala sesuatu. Aku itu kata Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi, makom imannya itu sudah sampai kepada iman isbatul yakin. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, melainkan aku telah mampu memandang Allah sebelum peristiwa dan kejadian itu. Apa kata Umar? Ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, melainkan aku mampu memandang Allah setelah peristiwa dan kejadian itu. Apa kata Utsman? Ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, melainkan aku mampu memandang Allah beserta peristiwa dan kejadian itu. Semua peristiwa dan kejadian itu terjadi bi qudratillah wal iradatillah. Bi isnillah la tataharrakun zarqlah illa bismillah. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat peristiwa, suatu kejadian yang terjadi pada diriku, di luar diriku, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, melainkan aku mampu memandang Allah dari semua peristiwa dan kejadian itu. Awal, akhir, zahir, batin, luar, dalam, yang lampau sekarang dan akan datang, semuanya itu Allah di situnya. Itu dia yang sebut namanya orang yang telah sempurna imannya itu menyaksikan Allah di atas segala-galanya. Maksudnya apa? Sebelum peristiwa terpandang Allah, setelah peristiwa terpandang Allah, beserta peristiwa terpandang Allah, meliputi peristiwa juga terpandang Allah. Maka tidak ada suatu kejadian yang terjadi kebetulan. Ya. Tidak ada suatu peristiwa yang terjadi itu kebetulan. Semuanya itu telah disetting Allah dengan sempurna. Jadi jangan disebut kebetulan-kebetulan. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Berapa tahun Khalifah? Berapa? 50.000 tahun sebelum sebelum langit dan bumi ini ada. Sebelum nur pun ada. Itu sudah ditulis tuh. Yakin. Inilah sebenarnya yang mesti kita pahami. Maka ketika kita terlahir hidup
di alam dunia. Diberi Allah kita jatah hidup. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 63 tahun, ada yang 80 tahun, ada pula yang 85 tahun. Pada saat kita diberi hidup di alam dunia ini, maka ketika hidup di dunia inilah kita wajib menelusuri jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Asal awak memang dari Allah, lah turun ke bumi wah melalui remi bawah. Untuk pulangnya lalu lupa jalannya lah sama jalan itu tidak pernah diberasiakan lah. Inilah di dunia ini kita mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Untuk tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah, kenalilah akan diri kita ini. Kenali sejati diri kita. Kenali siapa kita ini yang sebenarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Dan siapa yang telah kenal Tuhannya, pasti binasa dirinya kepada Allah. Jadi supaya kita bisa kenal Allah, dan supaya nampak jalan kembali ke rumah, matikanlah diri untuk selama-lamanya. Mati di dalam hidup, mati sebelum ajal, mati sebelum Israel. Apanya yang dimatikan sebelum ajal datang? Matikanlah rasa keakuan diri ini yang berbuat itu. Kalau diri kita sudah mati, siapa pengganti daripada diri bapak ibu itu lagi? Allah. Apa kata Allah tuh? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Innal abdi, sesungguhnya hambaku, kekasihku, belan jiwaku, kata Allah. Iza ahbabtuhu, apabila dirinya telah aku sayangi, dirinya telah aku cintai, dia aku jadikan sebagai kekasihku dunia akhirat, qataltuhu, maka aku bunuh dirinya. Aku bunuh keakuan dirinya, ya. Aku hapuskan wujud dirinya. Tidak boleh bagi aku dia itu yang memandang, dia adalah mutiara aku. Tidak boleh bagi aku dia itu mendengar, tidak boleh bagi aku dia berkata. Maka aku bunuh dirinya. Aku buat dirinya itu buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh, dan mati. Faiza qataltuhu wa ana dia tahu. Apabila dirinya telah aku bunuh keakuannya, maka akulah pengganti daripada dirinya, kata Allah. Akulah yang wujud, akulah yang melihat, aku yang mendengar, aku yang hidup, kata Allah. Itu maksudnya. Makanya kalau kita sudah mengenal Allah, disitulah Allah itu sebagai wali itu. Disitulah Allah itu sebagai Al-Hadi. Disitu Allah itu sebagai penuntun bagi diri kita ini. Allah jaga, Allah pelihara diri kita ini, ya, dunia dan akhirat. Maka hiduplah kita itu selalu bersamanya Allah. Bersama, ya, selamat kita. Ketika kita telah hidup bersamanya Allah tadi, sampailah datangnya ajal kita. Habis masanya, Bapak Ibu. Ketika telah habis masanya, inilah nampak, lihat zahir dan batin. Diri yang zahir nih, apa namanya tadi? Diri yang zahir, tubuh, dia kembali kepada asalnya secara syariatnya, kembali kepada asalnya. Ketika kembali kepada asalnya, maka nampaklah ditanam. Kena asalnya dari mana tadi? Nih, saripati tanah. Apa yang dimakan, apa yang diminum, terbitnya semuanya dari saripati tanah semuanya. Kembali lagi ke sini. Buktinya kita kembali, dibuatkan batu misalnya, nama, Iswardi, tanggal lahir, Pekanbaru, nomor HP tidak ditulis itu dah. 083 Balai 65 tidak ditulis dah. Ditanam, menjadi induk pupuk di situ. Tanam kangkuang subur di situ. Tanam rumput subur di situ. Rumput dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh manusia. Manusia buat manusia baru balik, mati balik, tanam balik, subur itu.
Tumbuh kangkung sayur di situ dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh manusia, manusia buat manusia baru balik, mati balik, tanam balik, siklusnya itu Bapak Ibu. Nah. Yang ruhaninya, nah, lihat yang ori tadi, yang ori yang mana? Nah, yang ori ruh. Nah, ini kembali lagi kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Tiap-tiap sesuatu kembalikan kepada sumbernya. Kembalikan kepada sumbernya. Itu yang kembali. Yang kembali kepada asalnya. Lalu dia tahu asalnya, maka disebutlah namanya almarhum. Tahu almarhum? Nah, almarhum. Almarhum apa artinya tuh? Almarhum itu orang yang dirahmati. Kapan Allah beri namanya almarhum? Setelah diri kita mati. Mati di dalam hidup. Orang yang mati di dalam hidup itulah diberi Allah gelarnya almarhum. Tapi kalau orang mati setelah hidup belum mengenal diri, al-mal'un. Al-mal'un, orang yang dilaknati. Maka orang yang mendapat gelar almarhum ini beruntung dia Bapak Ibu. Ini yang kekasih Allah. Ini yang disayangi Allah. Orang yang tahu jalan pulang dan kembali kepada asalnya. Makanya mati secara syariat berbeda mati secara hakikat. Nah, Ustaz tanya lagi, Anis, mati secara syariat itu gimana, Anis? Mati secara syariat, berpisahnya ruh itu dengan jasad ini. Itu syariat tuh. Setelah berpisah tubuh dengan ruh, baru disebut namanya almarhum. Ditanam dia. Ini kalau dia tidak mengenal, tetap al-mal'un sebutannya. Al-mal'un yang dilaknati, yang dimurkai. Namun mati secara makna hakikat, mati sebelum habisnya usia umur, mati di dalam hidup. Itulah. Mati di dalam hidup, mati di dalam sebelum habisnya usia umur. Itu yang disebut namanya almarhum. Bapak Ibu ini kalau paham kaji yang saya sampaikan sudah dapat gelarnya apa? Almarhum. Tapi kalau belum dapat pahamnya disebut al-maun atau al-mal'un? Al-mal'un. Bukan al-maun. Itu Pak Erik tadi baca. Tuh. Makanya jangan ragu Bapak Ibu, jangan takut kalau kita dibilang almarhum, orang yang dirahmati. Jadi yang didapatkan rahmat itu setelah dirinya mati. Kalau dirinya belum mati, al-mal'un. Itu dia kembali dia kepada Allah. Secara syariatnya. Namun secara hakikatnya, lihat. Secara hakikatnya. Jangan dipisahkan. Lihat. Ini kunci terakhir. Jangan diceraikan, jangan dipisahkan antara ruh dengan tubuh. Lihat apa maksudnya, jangan dipisah ceraikan tubuh dengan ruh. Patrikanlah dia bahwa tubuh dan ruh ini hakikatnya satu. Ruh ini asalnya adalah nur. Tubuh ini juga asalnya nur. Kalaulah ruh dan tubuh asalnya adalah nur, maka dikatakanlah dirinya ini bertubuhkan nur zahir batin. Betul ya? Ketika diri kita sudah bertubuhkan zahir batin, maka pada saat kita mati nantinya, kalau pinta buliah kandak balaku, maka kuburan Bapak Ibu ndak di bumi kuburannya ledah. Kuburannya lah di langit. Tahu kuburannya ndak di bumi, di langit. Ndak disikup, kuburannya lenyap, hilang ya. Kalau ndak lenyap, kalau ndak hilang, ini utuh sempurna. Ndak dimakan dia oleh cacing. Tidak dimakan oleh belatung. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi ini tidak diizinkan Allah bumi ini memakan
tubuh yang sudah bertubuhkan nur. Allah haramkan itu. Makanya dikatakan ajasadal anbiya, jasanya anbiya. Mesti paham ke anbiya tuh jamak dari mana tuh? Jamak daripada kata nabi. Lihat nabi. Nah, jamaknya anbiya. Para arti. Lalu siapa yang dikatakan nabi? Siapa yang dikatakan anbiya? Yang dikatakan anbiya itu tiada lain adalah diri nur. Nur itu yang dikatakan anbiya, itu yang dikatakan kuntu nabiyin awalan fi khalqi wa akhiruhum fil ba'as. Aku adalah nabi yang mula pertama kali diciptakan Allah, wa akhiruhum fil ba'as, dan aku terakhir dibangkitkan rupa tubuh, rupa insan. Jadi kesempurnaan nur yang disebut anbiya itu nampak pada rupa insan, nampak pada rupa tubuh. Sebenarnya tubuh ini adalah kesempurnaan memandang nur. Nah, lihat tubuh Bapak Ibu itu sebenarnya tempat memandang secara sempurna akan wujud nur itu. Makanya dikatakan nur itu artinya terang. Terang itu artinya jelas. Jelas itu artinya nyata. Nyata itu artinya wujud. Maka segala yang wujud, zahir dan batin, maka itulah wujud nur. Itu yang terang. Itu yang dikatakan anbiya itu. Jadi nggak dimakan oleh tanah. Kalau kita betul-betul sudah kita patrikan di dalam hakikat rahasia diri kita itu, bahwa diri kita zahir dan batin adalah diri nur. Kalau sudah diri nur, itu yang dikatakan namanya diri para nabi. Itu disebut namanya diri anbiya. Kita bisa mengatakan diri para nabi, diri anbiya, setelah kita bisa menilik dan menyilau kepada sumbernya, kepada usulnya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap tubuhmu yang zahir maupun tubuhmu yang batin, kembalikanlah tubuh yang zahir dan yang batin itu, kembalikan kepada sumbernya, yaitu nur. Nur itu tiada lain aku, kata Allah. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Nurnya itu sudah wujud pada sekalian langit dan bumi, termasuklah kita ini Bapak Ibu. Tuh, Allah itu nur samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Nurnya itu sudah wujud pada sekalian langit dan bumi, pada segala sesuatu. Inilah wujudnya langit dan bumi. Tahu? Lihat, kita buka hakikatnya. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Lihat, Allah itu nur. Nurnya itu sudah jadi langit, 7 petala langit, dan sudah jadi 7 petala syariat. Sekarang mana yang dikatakan Allah itu nur sudah nyata pada langit dan bumi. Nah, tilik ke diri Bapak Ibu. Langit dan bumi itu tilik ke diri. Tilik ke diri itu maksudnya yang dikatakan bumi itu, inilah yang disebut batang tubuh. Ini yang bumi itu. Sedangkan yang dikatakan langit itu yang ruh. 7 petala langit dan bumi itu maksudnya ruh dan tubuh. Sekarang Allah itu nur. Nurnya itu sudah sempurna jadi tubuh dan sempurna jadi ruh. Kumpulan. Lihat. Kumpulan. Perpaduan antara tubuh dengan ruh, antara ruh dengan tubuh, maka disebutlah namanya dengan insan. Ketika sudah kenal kita bahwa insan itu tiada lain adalah rahasia diri Allah, dan rahasia diri Allah itu tiada lain diri Allah,
maka disebutlah namanya insan kamil mukamil. Tuh, ingat tuh. Insan kamil mukamil, orang yang sudah mengenal Allah, rupa tubuh, rupa ruh, zahir dan batin, yang disebut insan. Insan itulah yang dihaluskan bahasanya dengan Muhammad, bukan Nabi. Nabi dengan Nur Nabi berbeda. Mesti pahami. Makanya pada saat kita dah paham diri kita, mati kita kembalinya itu kepada asalnya. Ndak di bumi kubuannya dah, di langit kubuannya tuh mak. Yang dikatakan langit yang ma Bapak Ibu. Yang roh, hakikat roh itu yang mana? Kalau langit itu roh, hakikat roh nur. Kalaulah hakikat langit adalah nur, hakikat nur Allah. Itu udah sempurnanya itu. Tinggi maksudnya itu mah. Tinggi itu apa? Tak bisa akal memahaminya lah. Kalau bisa akal memahami, maka akal itu mesti diimani. Mesti diimani. Ya. Kalau akal sudah beriman dan sudah diimani, maka dia akan mampu menerimanya. Tapi kalau akal belum beriman, maka dia tidak akan pernah mampu memahaminya. Karena memang iman itu bukan wilayah akal. Iman itu tidak bisa ditangkap oleh akal. Ya, iman itu tidak bisa diresek dengan akal. Yang bisa diresek, yang bisa ditangkap oleh akal, itu yang zohir, barang yang nyata. Padahal sebenarnya barang yang zohir, barang yang nyata, itulah wujud yang batin. Makanya kalau akal sudah beriman dan sudah diimani, maka sempurnalah imannya memandang Allah zahir dan batin pada dirinya. Zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Itu yang disebut namanya insan. Yang insan itu adalah Muhammad. Yang Muhammad itu zahirnya aku. Kalaulah Muhammad itu zahirnya aku, Muhammad itu tiadalah diriku sendiri. Kalaulah Muhammad itu tiadalah diriku sendiri, Muhammad itu ya aku. Aku yang Muhammad, aku yang insan, aku yang segala-galanya, kata Allah. Diamlah di situ oleh Bapak Ibu. Itu yang kembali. Itu yang disebut namanya minal aidin wal faizin, yang disebut namanya fitrah. Kembali kepada pangkuan Rahman dan Rahimnya Allah. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan hidayah untuk bisa memahami setiap kalam-kalamnya. Lalu inilah yang mesti kita ramadankan diri kita sampai habisnya usia umur kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.